Akhlak yang mulia, ringan untuk diucapkan, tapi sesungguhnya tidak mudah untuk diimplementasikan. Karena sesungguhnya akhlak yang mulia itu terkait dengan ketundukan seseorang kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin melihat contoh atau teladan yang paling sempurna di dalam diri seseorang yang memiliki akhlak mulia atau akhlak yang sempurna ini, tidak ada contoh lain kecuali baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau itu adalah seseorang yang memiliki akhlak yang agung. Khuluqin azim, akhlak yang agung. Ini dijelaskan oleh para ulama, sesungguhnya tidak ada lain kecuali dinul Islam itu sendiri, kecuali agama Islam itu sendiri. Artinya adalah bahwa akhlak Nabi ya atau kebiasaan-kebiasaan Nabi tidak ada kecuali itu semua didasarkan atas Islam. Tidak ada apa yang beliau fikirkan, apa yang beliau lakukan, kemudian apa yang menjadi perasaan beliau, tidak ada kecuali itu semua didasarkan dan bersumber dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Jadi sesungguhnya hari ini memang tidak mudah bagi seseorang, khususnya adalah bagi seorang muslim, untuk memiliki akhlak yang mulia, atau akhlak yang sempurna, atau akhlak yang agung. Karena hari ini kita dijauhkan dari agama yang mulia ini. Ya, karena akhlak dalam pengertian yang sebagaimana kami sampaikan tadi adalah ketika seseorang itu mempunyai ketundukan yang total, ketika seseorang itu menjadikan Islam ini sebagai pandangan hidupnya, ketika Islam itu sudah terintegrasi di dalam diri seseorang, ya, ketika seseorang itu mempunyai perilaku yang Islami, kemudian ketika seseorang itu mempunyai pemikiran-pemikiran yang Islami, dan ketika perasaannya pun dibimbing oleh Islam, inilah yang dimaksud dengan seseorang yang memiliki akhlak yang mulia. Ya, hari ini tidak mudah karena kehidupan kita hari ini serba kapitalistik dan sekuleristik. Ya, kapitalistik artinya adalah bahwa hari ini manusia menjadikan harta, jabatan, uang, popularitas sebagai tujuan utama ya, dalam kehidupan mereka. Sementara sekuleristik artinya adalah bahwa hari ini kehidupan kita justru membuat kita ini jauh dari agama kita. Ya, karena tatanan kehidupan, sistem kehidupan yang mengatur kita memang aturan-aturan yang memang dipisahkan dari agama. Sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk mempunyai ketundukan yang total terhadap ajaran Islam yang mulia ini. Ya. Jadi akhlak yang mulia atau akhlak yang sempurna itu memang seharusnya adalah ketika seseorang itu menjadikan Islam sebagai pandangan hidupnya. Ini diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan husnul khuluq fi thalasin khisal. Ya, jadi akhlak yang baik itu ada di dalam diri seseorang ketika seseorang itu memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah ijtinabu maharim. Ya, menjauhkan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah wa talabul halal. Senantiasa mencari yang halal. Senantiasa dia hanya menginginkan yang halal-halal saja dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah wa tausi'atu alal ayyal. Ya, jadi senantiasa bersikap lapang dada ya, terutama kepada keluarganya, ya, terutama kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi menjauhkan diri dari keharaman dan senantiasa mencari yang halal-halal saja dan mempunyai sikap lapang dada, mempunyai sikap qanaah. Ya, mempunyai sikap yang senantiasa bersyukur terhadap apapun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika baginda Nabi bersabda, ya, innama bu'itsu li utamima makarimal akhlak. Ini kan hadis yang sangat populer. Ya, sungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini sesungguhnya tidak hanya bicara tentang akhlak. Ini di dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah, ini disebut dengan majazi, ya, atau kiasan yang tertuang di dalam satu istilah dzikrul juz'i wa iradatil kuli. Ya, menyebutkan sebagian tetapi maksudnya adalah keseluruhan. Jadi yang dimaksud dengan akhlak dalam ucapan baginda Nabi ini, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, ini maksudnya adalah Islam. Jadi baginda Nabi itu diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia, artinya adalah dalam rangka untuk membimbing manusia agar manusia itu memiliki ketundukan yang total kepada agama Islam yang mulia ini. Ini dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Jadi akhlak di sini maksudnya adalah Islam itu sendiri. Ya, Nabi diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia.
artinya adalah dalam rangka agar manusia itu mempunyai ketundukan kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terkait dengan firman Allah yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Ya, ini firman yang ditujukan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW bahwa untuk menyempurnakan akhlak manusia tidak ada jalan lain kecuali manusia itu benar-benar mempunyai ketaatan, mempunyai ketundukan yang total, mempunyai kesadaran yang penuh bahwa dia adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk total secara sepenuhnya tunduk kepada apapun yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi sesungguhnya seseorang yang memiliki akhlak yang mulia atau akhlak yang sempurna atau akhlak yang agung itu hanya lahir dari kesadaran seseorang bahwa Islam adalah aturan kehidupan bagi dirinya. Jadi dari uraian tadi, sesungguhnya bisa kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah bahwa visi pengutusan baginda Nabi besar Muhammad SAW kepada umat manusia sesungguhnya adalah dalam rangka untuk menegakkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia itu diharapkan mempunyai akhlak yang agung, mempunyai akhlak yang sempurna. Jadi ini adalah visi utama dari pengutusan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, hadis ini, ya, hadis yang berbunyi innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu tidak hanya bicara tentang akhlak, tetapi dia bicara tentang Islam secara keseluruhan, ya, tentang bagaimana menyempurnakan aturan-aturan Islam di tengah-tengah kehidupan manusia sehingga manusia itu akan tercipta sebagai manusia-manusia yang mempunyai akhlak yang mulia atau akhlak yang sempurna. Ya, sehingga yang lahir dari sistem kehidupan yang diatur oleh Islam ini adalah manusia-manusia yang bertakwa. Ya, manusia-manusia yang mempunyai ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, hari ini ya, bagi kita tidak mudah dan bahkan tidak mungkin ya, bisa menghasilkan orang-orang yang mempunyai akhlak yang sempurna, ya, melahirkan seseorang yang mempunyai akhlak yang agung di tengah-tengah kehidupan di mana kita diatur oleh sistem kehidupan yang kapitalistik dan sekuleristik. Hari ini manusia menjadikan jabatan, uang, harta, popularitas menjadi tujuan utama dalam kehidupan mereka. Bagaimana mungkin dengan tujuan dan visi hidup yang seperti ini akan lahir manusia-manusia yang bertakwa? Kemudian sekulerisme, ya, aturan-aturan yang sekularistik, aturan-aturan yang menjauhkan manusia dari agamanya ini, bagaimana mungkin ini bisa menciptakan manusia-manusia yang mempunyai ketundukan total kepada syariat Allah yang mulia ini? Maka lahirnya orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, lahirnya orang-orang yang memiliki akhlak yang sempurna, lahirnya orang-orang yang memiliki akhlak yang agung hanya ada dan hanya bisa diwujudkan ketika kehidupan ini diatur oleh syariat Islam secara kafah.